Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, kembali kita jumpa dalam acara Wanita Surgawi. Acara yang ditunggu-tunggu bukan hanya oleh kaum ibu, kaum wanita, juga kaum bapak. Dalam kesaksian saya mendengar kaum bapak pun juga rajin ikut Wanita Surgawi. Karena memang ini firman bukan hanya untuk wanita sebenarnya, untuk semua usia, semua jenis kelamin. Haleluya. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, taruh perkataanmu yang dahsyat di mulut anakmu ini, agar pesan dari hatimu mengalir, memberkati semua kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Beri aku tempat dalam hatimu, dan Engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku dalam hatimu, ku selamanya di hadiratmu. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya Kau kebahagiaanku. Ada satu terapi untuk menyembuhkan jiwa yang tidak dikenal banyak orang. Atau kalau mereka pernah mendengar, mereka tidak mempercayai sepenuhnya atau seutuhnya. Apapun masalah yang menekan hidup seseorang, yang bisa membuat orang stres, depresi, bahkan sakit jiwa, itu dapat disembuhkan ketika seseorang memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Ini luar biasa, saudaraku, luar biasa. Ini bisa dibuktikan ketika seseorang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jiwanya akan tersembuhkan. Ingat ya, intim ya. Intim yang benar, bukan intim fantasi ya. Sungguh-sungguh atau benar-benar memiliki relasi atau hubungan dengan Allah sebagai kekasih. Sebagai kekasih, saudaraku. Maka terjadi kesembuhan atas jiwa orang itu. Hal ini tentu bukan saja sebuah teori yang
saya dengar dari orang. Malah rasa-rasanya saya belum pernah mendengar hal itu. Kalau ada orang yang pernah menyampaikan, ya barangkali sama. Karena Roh Kudus yang ada pada kita ini sama. Hal ini juga saya alami, saudaraku. Saya orang yang pernah kecewa dengan kehidupan. Rasa-rasanya waktu itu hendak mengakhiri hidup. Kecewa terhadap keadaan. Nyaris menjadi anak nakal, pemuda nakal. Dan bisa-bisa terseret menjadi kelompok kriminal karena lingkungan saya begitu buruknya waktu itu. Tetapi saya bersyukur saya bertobat tahun 1975, 1976 di salah satu gereja Protestan di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Itulah saat saya mengalami jamahan Tuhan. Walaupun dari kecil Kristen, termasuk Kristen yang aktif karena kakak saya guru sekolah minggu dan setiap minggu pasti kami ya diseret bahkan di setengah paksa sekolah minggu. Saudara, tetapi menjelang remaja hidup saya benar-benar berantakan. Apalagi ketika saya tidak lagi memiliki orang tua. Wah, benar-benar kacau, rusak. Tetapi pertobatan itu, saudara, membuat saya mulai mengenal Tuhan. Saya mulai mencari Tuhan. Saya memiliki jam doa pribadi walaupun tidak lama. Saya merasakan kesembuhan batin dari hubungan yang akrab, yang intim, yang mesra dengan Allah ini. Tentu hal ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak cukup kata-kata untuk bisa menjelaskan hal ini, saudara. Tapi kita dapat alami. Jadi kalau ada anak-anak muda yang sekarang stres, depresi karena satu dan lain hal. Percayalah, buktikan. Kalau datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh belajar firman, pergi ke gereja, doa pribadi. Sekarang ada doa pagi bersama Om Eras jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Itu terapi kesembuhan jiwa. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa memberitahu kepada anak-anaknya. Karena Om Eras pernah mengalami keadaan seperti itu. Yang tidak bisa saya saksikan atau kisahkan secara lengkap karena rasanya tidak perlu. Tapi intinya adalah ketika kita sungguh-sungguh memiliki hubungan dengan Tuhan, jiwa kita disembuhkan. Itu menjadi kenangan abadi. Dan bukan tidak mungkin ini salah satu yang melandasi saya mencintai pemuda, remaja, dan membangun sekolah-sekolah di mana-mana, SD, SMP, SMK, SMA, dan juga perguruan tinggi keagamaan Kristen di beberapa kota. Karena saya pernah menjadi man without tomorrow, pria tanpa masa depan. Tuhan kita itu hidup dan nyata. Kasih tahu orang-orang muda. Orang-orang muda yang sekarang ini cenderung rentan, mudah putus asa, bahkan mudah bunuh diri. Ya,
hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan itu menyembuhkan jiwa. Nah sekarang ibu-ibu yang juga dirudung berbagai persoalan dan masalah. Banyak ibu-ibu yang jiwanya sakit. Dari muda tertolak seperti yang pernah saya kemukakan beberapa waktu yang lalu. Dari muda tertolak, memiliki suami dikhianati. Jiwanya rusak, tertolak, terzolimi. Tetapi apapun dan bagaimanapun keadaan ibu, Tuhan bisa menyembuhkan lewat sebuah hubungan yang sungguh-sungguh intim. Sungguh-sungguh ya saudara. Karenanya saudara harus doa pagi, ya, harus punya jam doa pribadi, mendengarkan firman. Roh Kudus akan menuntun saudara bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Pelahomashanias. Sampai saudara memiliki ketergantungan akan Tuhan. Sampai saudara memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Kalau dulu tergantung kepada banyak hal, tergantung dengan nama baik, tergantung dengan orang tua, tergantung dengan suami. Sampai saudara tergantung dengan Tuhan dan bisa berkata, aku bisa hidup tanpa siapapun dan apapun, tapi aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Harus sampai pada tingkat ini. Aku bisa hidup tanpa siapapun dan apapun, tetapi aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau saudara bertanya, apakah bisa hidup seperti itu, Pak? Saya jawab bisa. Saya bukan hanya memberi sesuatu atau menyampaikan sesuatu yang tidak saya alami. Saya mengalaminya. Saya bukan memberi sesuatu yang tidak saya alami. Saya mengalaminya. Dalam pertumbuhan rohani, tentu juga proses-proses panjang yang menyakitkan. Saya sampai pada titik aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Aku bisa hidup tanpa siapapun dan apapun, tapi aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Ketergantungan ini membuat kita kuat, ajaib ya. Kuat, jadi tangguh menghadapi segala keadaan. Dalam keadaan miskin, terbuang, tidak punya apa-apa, terkhianati, bisa kokoh, ajaib, benar. Aku bisa hidup tanpa siapapun dan apapun, tapi aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Di situ kita baru mengerti apa artinya bercinta dengan Tuhan. Kalau dulu kita hanya memiliki hubungan dengan Tuhan secara formalitas agama, tapi kedalaman batin kita waktu itu tidak sampai pada rasa membutuhkan Allah, belum sampai rasa membutuhkan Tuhan. Sekarang kita harus sampai pada perasaan membutuhkan Tuhan. Seperti pemazmur berkata, ya, pemazmur berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau. Itu tidak cukup hanya dinyanyikan dan bisa diucapkan, harus dialami. Bagaimana bisa mengalami itu? Harus ada tekad dari diri kita dulu, saudaraku. Bahwa kita membutuhkan Dia lebih dari nafas dan darah kita. Kita harus mencari wajah Tuhan, berdoa sampai merasakan hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan itu membelenggu, mengikat kita.
seperti candu ya, candu surgawi yang kita menjadi terikat. Akhirnya kita berdoa bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Kita tidak bisa hidup satu hari tanpa doa. Kalau sampai lewat satu hari tanpa doa, benar-benar merasa ada sesuatu yang kurang. Sampai nanti ditingkatkan tahap berikutnya, 24 hours in the presence of God. 24 jam di hadirat Tuhan. Menjadi kekasih Tuhan, saudaraku, itu luar biasa indahnya. Lagu ini saya gubah juga terkait dengan pengalaman ini. Beri aku tempat dalam hatimu, dan engkau tetap tinggal dalamku. Persekutuan dengan Tuhan. Tulis namaku dalam hatimu, ku selamanya di hadirat. Engkau yang ku cinta, engkau yang ku puja. Kekasih hati, kesayangan abadi. Engkau yang ku cinta, engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku. Kemuliaanku. Selamanya kau kebahagiaanku. Lagu ini hendaknya saudara-saudara bisa nyanyikan ya. Beri aku tempat dalam hatimu, dan engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku dalam hatimu, ku selamanya di hadiratmu. Engkau yang ku cinta, engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya kau kebahagiaanku. Engkau yang ku cinta, engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya kau kebahagiaanku.
Saya berharap saudara sampai pada perasaan sukacita ketika kita bangun tidur. Kita berkata, aku punya kekasih. Sejak kecil menjadi Kristen, perasaan seperti itu pernah muncul waktu saya bertobat. Pada bulan dan tahun pertama saya bertobat. Begitu bersemangat ke gereja, rasanya hampir tiap hari mau ke gereja. Begitu melek mata, saya berpikir saya punya Tuhan. Yang waktu itu saya juga belum jelas bagaimana masa depan saya. Karena saya belum sempat ujian SMA, saya sudah keluar. Saya kecewa sekali dengan keadaan. Ya, kemudian hari saya masuk kembali di SLTA, di Sekolah Pendidikan Guru Agama. Dari situ saya punya ijazah SMA, baru saya meneruskan ke akademi. Pada waktu itu, saudara, bahagia, bangun tidur, aduh bahagia. Saya ikut persekutuan doa ya di pertengahan minggu. Lalu kalau pulang dari gereja Protestan, saya ada liturginya saya bawa pulang ke rumah. Ya, saya bawa. Lalu saya membuat kebaktian sendiri. Saya baca fotumnya, saya nyanyikan lagunya, saya ucapkan doa Bapa kami. Saya sebagai pendeta juga sekaligus sebagai jemaat. Sambil berlutut, saudara. Karena waktu itu tidak ada yang membimbing saya, saudara. Tapi satu hal yang saya rasakan, rasanya hidup begitu berbunga-bunga. Tetapi itu tidak berlangsung terus-menerus. Tahun-tahun kemudian menjadi redup dan hilang. Bahkan sekalipun saya sudah sekolah di sekolah tinggi teologi menjadi pendeta, sukacita memiliki Tuhan itu tidak seperti yang saya alami pada waktu saya baru mengalami cinta mula-mula. Dan sekarang kembali sejak COVID, ya 4 tahun 3 tahun belakangan ini, kembali cinta itu membara. Sehingga saya bisa menulis lagu ini. Sebelum tidur saya seringkali berdialog dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, Roh Kudus, mari kita bercakap-cakap sebelum aku tidur terlelap. Tentu kalau ada istri, saya ngobrol dengan istri. Tapi kalau sudah sendiri, saya ngobrol dengan Roh Kudus. Saya ungkapkan tentang peristiwa-peristiwa yang sedang saya alami dan saya mengeluh di situ, saya cerita kepada Roh Kudus. Dan saya sudah bersemangat besok pagi, bangun pagi, pimpin doa pagi. Ada gairah, ada sukacita. Aku memiliki Tuhan. Aku memiliki Bapa yang mengasihi aku. Aku menjadi pangeran kerajaan surga. Aku menjadi kekasih Tuhan Yesus. Dan itu membuat hidup bergairah. Kalau saudara mengalami apa yang saya alami, saudara akan mengalami kesembuhan. Walaupun saya belum sempurna, tapi begitu banyak perubahan yang saya alami. Sungguh. Ibu-ibu yang tertekan, yang stres, yang depresi, bapak-bapak yang stres, yang depresi. Saudara bisa mengalami kesembuhan lewat keintiman dengan Tuhan. Itulah sebabnya saya mengajak saudara untuk setiap hari bangun pagi, jangan terlambat. Ya, jam 5 waktu Indonesia Barat kita bersama-sama menghadap Tuhan.
Saya akan memimpin dan saya selalu memimpin penyembahan-penyembahan saudara. Oh luar biasa. Itu yang menyembuhkan kita. Banyak berkat rohani yang kita terima waktu kita menyembah Tuhan saudara. Nanti ada hari-hari tertentu kita puasa. Ya 1 minggu biasanya ada 1 hari kita puasa kecuali saya keluar negeri. Di situ kita puasa. Luar biasa. Dan kita pasti ada jam doa. Saya mengajak saudara untuk mengalami percintaan dengan Tuhan. Sampai keindahan dunia menjadi pudar di mata kita. Sampai kita bisa merasakan kerinduan bertemu dengan Tuhan Yesus. Muka dengan muka. Baru kita bisa menghayati dunia ini bukan rumah kita. Kita lebih takut akan Allah, takut berbuat dosa. Tidak terbelenggu dengan keindahan dunia sekitar kita. Saya mengajak saudara menyanyikan lagu ini. Setelah usai acara wanita surgawi, saudara belajar lagu ini, nyanyikan pada waktu saudara sedang sendiri, sedang berdoa, sedang di kendaraan. Beri aku tempat dalam hatimu, dan engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku dalam hatimu. Ku selamanya di hadiratmu. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya kau kebahagiaanku. Pengalaman intim dengan Tuhan itu, saudara, memiliki kedalaman dan jelajah yang luar biasa, yang tidak bisa kita ungkapkan kepada orang lain. Kalau seseorang bercinta, 2 insan pria dan wanita, betapa sulitnya diungkapkan, bukan? Tetapi itu realita yang bisa membuat hidup seseorang berubah ketika dia jatuh cinta atau ketika dia bercinta. Demikian pula kita dengan Tuhan. Luar biasa. Kedalamannya luar biasa. Pengalamannya luar biasa. Yang tidak bisa kita ungkapkan kepada orang lain. Lakukan apa yang saya sampaikan ini. Karena inilah yang Tuhan kehendaki saudara lakukan. Saudaraku, demikianlah saudara. Pesan Tuhan, nasihat Tuhan untuk saudara yang saudara-saudara sekalian harus sungguh-sungguh perhatikan. Saudara akan sangat diberkati, hidupmu akan diubahkan jika saudara sungguh-sungguh melakukan apa yang saya sampaikan ini.
Kiranya Tuhan memberkati saudara. Dengan berkat dari Allah Bapa di surga. Rahmat dari Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung kita. Dalam persekutuan Roh Kudus turun atas saudara. Menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di Wanita Surgawi yang akan datang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.